Tepat tengah malam teman gua si Dharma supir angkutan umum ini, dia sempat terbangun dan melihat keluar di sekitar mobilnya. Dia melihat sosok nenek tua sedang melihat ke arah dia, dan nenek tua itu bukan satu tapi banyak. Nenek tua itu mengelilingi mobilnya dengan muka dan rambut yang berbeda-beda namun sangat menyeramkan. Tapi tidak itu saja, ada satpam bernama Cahaya yang jaga gedung tersebut waktu itu sempat dipermainkan oleh suara bunyi alarm mobil. Karena takutnya ada pencuri masuk di lahan parkir gedung tersebut, otomatis satpam ini bergegas berjalan ke arah mobil yang bersuara alarm itu setelah sampai ada jarak 10 meter dari mobil tersebut. Satpam ini terkejut karena beliau melihat ada beberapa sosok tuyul di atas mobil tersebut. Sontak sedikit kaget, satpam ini tidak memperdulikannya dan bergegas balik lagi ke POS jaga. Dia kata beliau sudah tidak aneh di gedung ini, pasti ada aja hantu yang iseng. Kita masuk saja ke dalam ceritanya. Dengan segmen Jejak Tak Terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Rohman, lagi kali ini gua bakal cerita saat gua berjualan di pinggir jalan raya bersama orang tua gua. Banyak kejadian dan hal-hal aneh di sekitaran warung gua. Yang paling serem itu cerita dari beberapa orang yang mengalami dan melihat sosok-sosok penunggu gedung tua yang ada di seberang warung gua. Di mana waktu itu, gua punya 2 lapak, 1 warung rokok dan kopi, 1 lagi warung nasi. Kedua warung itu jaraknya berdekatan. Dan lokasinya tepat di pinggir jalan raya Siliwangi. Di belakang warung gua sebelah kanan, ada perkantoran bank asing. Di belakang warung gua, ada restoran Chinese. Di sebelah kiri di belakang warung gua, ada sebuah perkantoran bank lokal. Karena posisi warung gua tadinya di tengah-tengah perkantoran di pinggir jalan. Jadi mau gak mau dipindahkan ke arah kiri, tepat di depan bank lokal bergeser ada jarak 100 meter dari posisi awal. Nah, di seberang warung gua, ada gedung terbengkalai waktu itu, di mana dulunya itu sebuah bioskop yang dibongkar dan dibangun menjadi sebuah ban. Gedung itu bertingkat 7 lantai dan 1 basement. Cuma setelah dibangun gedung itu terbengkalai sampai kurang lebih 25 tahun. Dan untuk sekarang gedung itu sudah dibangun kembali dan sudah ada aktivitas, sudah dioperasikan kembali. Dulu sebelum dibangun seperti sekarang ini, itu gedung sering dipakai syuting film layar lebar dan sempat dijadikan syuting uji nyali juga, dan sering dipakai buat perpisahan anak sekolah, dan sering dipakai foto-foto sama anak-anak muda juga. Saat itu, juga ada beberapa artis yang makan dan ngopi di warung gua, artis laga sampai artis komedian. Singkat cerita, waktu itu, hari Sabtu tepat jam 10 siang, saat itu gua seperti biasa jaga warung rokok dan kopi sendirian, cuma terkadang ditemenin sama security bank asing yang ada di belakang samping sebelah kanan. Gua jaga sendiri dan ibu sama bapak gua mereka jaga warung nasi berdua, ada jarak 100 meteran. Kira-kira ada beberapa anak muda yang masuk ke dalam gedung, yang dimana gedung itu ada pos jaganya, ada juga satpamnya. Nama satpam itu Pak Cahaya, Pak Harip, sama Pak Kur. Kalau ada yang mau foto-foto atau ingin eksplor gedung tersebut, harus bayar Rp5.000 per orang. Waktu itu cuma bisa ke lantai 4, tidak bisa ke lantai yang lebih atas lagi karena peraturan. Kalau tidak salah ada 12 orang pemuda dan pemudi itu. Kata satpam gedung mereka itu, ingin mau foto-foto di gedung tersebut. Singkat cerita, mereka pemuda-pemudi ini turun ke basement setelah sebelumnya mereka di lantai 2 dan lantai 3. Tepat jam 12 siang salah satu perempuan yang foto-foto itu berteriak keras, sampai terdengar ke pos jaga gedung tersebut. Sambil teriak dengan mata melotot ke arah teman-temannya yang kesurupan itu.
Sampai yang kesurupan 6 orang, semua perempuan, dan yang laki-laki tidak bisa apa-apa saking takutnya. Satu orang bergegas lari menuju pos jaga untuk meminta pertolongan ke satpam gedung tersebut. Karena saat itu, yang jaga ada 2 orang. Bergegaslah satpam tersebut menuju perempuan yang 6 orang kesurupan itu. Setelah sampai di tempat, kedua satpam ini yang bernama Harit ini itu kaget pas mendengar ada beberapa perempuan yang foto-foto ini kesurupan di basemen. Dan tak lama Pak Harit dia memanggil temannya yang bernama Pak Cahaya yang sedang duduk di samping warung gua di pinggir jalan raya. Tak lama Pak Harit dan Pak Cahaya ini bergegas berlari menuju basement gedung yang di mana ada perempuan yang kesurupan itu. Sesampai di tempat, mereka mencoba berdoa sebisa mungkin buat sadarin yang kesurupan itu. Tak lama kedua satpam ini sampai, tiba-tiba ada tukang cuci mobil kita sebut Mang Riko yang biasa ada di situ untuk membantu satpam cuci mobil. Alhamdulillah beberapa menit kemudian satu persatu yang kesurupan itu dapat disadarin. Cuma sayangnya yang 2 perempuan itu susah untuk disadari sama satpam itu. Karena susah dikeluarkan dari perempuan itu, jadi satpam sama tukang cuci ini bertanya sama yang masuk ke badan perempuan itu. "Kamu siapa yang di tubuh anak ini?" Sosok ini menjawab, dengan mata melotot dan suara yang keras. "Saya penunggu di sini, saya tidak suka ada yang berisik di sini. Anak-anak ini sudah mengganggu saya sama yang lain." Salah satu satpam bertanya lagi, "Emang kamu sosok apa dan kamu tempat diam di sebelah mana?" Sosok itu menjawab lagi, "Saya sosok tinggi besar, rumah saya di sini di pojok itu," sambil menunjuk ke arah samping gudang di basemen. Dan tak lama tukang cuci mobil bertanya sama yang kesurupan satu lagi yang susah dikeluarin itu. Belum ditanya sosok ini sudah menangis kadang tertawa. Sosok ini jelas perempuan. Ditanya sama tukang cuci mobil, "Dan kamu sosok apa dan di mana diamnya?" Sosok itu menjawab, "Tempat saya di pohon itu," sambil ketawa. "Saya kadang suka menggendong bayi dan kadang berjalan ke arah itu," sambil menunjuk ke arah sumur tua. "Saya suka anak ini wangi." Kedua satpam dan tukang cuci mobil ini sempat bingung. Tak lama satpam bertanya sama teman yang kesurupan ini, "Maaf, ini teman kalian lagi pada halangan bukan?" Menjawab satu pemuda teman yang kesurupan ini, "Iya Pak, teman saya yang 2 ini lagi ada halangan Pak. Tapi kami sudah bersih-bersih kok Pak." Setelah satpam bertanya kepada teman yang kesurupan ini, tak lama kemudian kedua satpam ini sama tukang cuci ini yaitu Mang Riko bertanya lagi sama 2 sosok yang tidak mau pergi dari tubuh 2 perempuan itu. "Sekarang kalian maunya apa?" Sosok itu menjawab, "Saya mau 2 anak ini. Saya akan bawa anak ini." Kedua satpam ini menjawab, "Tidak bisa, kalian tidak bisa bawa mereka seenak kalian." Kedua satpam ini sama tukang cuci sempat bingung, gimana caranya biar sosok ini keluar dari tubuh 2 anak perempuan ini. Singkat cerita, Mang Riko tukang cuci mobil menghubungi salah satu senior satpam yang sudah tua atau sepuh yang biasa berkebun di belakang gedung tua tersebut, dan suka mengobatin orang yang sakit. Tak lama kemudian beliau sampai di tempat itu di bawah basemen gedung tua tersebut. Satpam yang sepuh ini kita sebut Aba Arjun. Setelah dikasih tahu kronologinya, Aba Arjun ini mencoba menyadarkan kedua anak perempuan ini, dan beberapa menit kemudian bisa disadarkan kembali, tapi badan 2 anak perempuan itu masih lemas dan wajahnya masih pucat. Setelah mereka sadar dengan keadaan fisik yang sangat lelah, akhirnya salah satu satpam menyuruh mereka pindah tempat dan pulang. Satpam-satpam itu meminta mereka pulang menggunakan angkutan umum, jangan pakai motor. Setelah beberapa menit kemudian para pemuda dan pemudi ini menyewa satu angkutan umum untuk 6 orang teman perempuannya yang kesurupan tadi. Beberapa jam kemudian salah satu satpam yang bernama Pak Cahaya ini kembali ke warung dan menceritakan kejadiannya kepada gua. Singkat cerita, keesokan harinya tepat jam 10 malam, saat saya berjalan menuju arah pulang ke rumah saya, bertemu sama teman saya yaitu Kang Dharma. Kang Dharma ini supir angkutan umum antar kota. Kang Dharma bertanya kepada saya, "Mau kemana?" Saya jawab, Kang Dharma, mau pulang Kang." Kang Dharma sendiri, "Begapain Kang?" Dia menjawab, "Mau simpan mobil di seberang, di dekat gedung, cuma kayak jia penuh." Kata saya,
Coba tanya Pak Cahaya barangkali busa untuk satu mobil. Kang Dharma bilang, oh iya ya benar, Pak Cahaya yang jaga bukan, kata saya. Iya giliran Pak Cahaya yang jaga malam ini. Tidak lama kemudian Kang Dharma ini jalan menuju pos jaga untuk nemuin Pak Cahaya satpam gedung tersebut. Dan alhamdulillah dapat satu tempat parkir. Tepatnya yaitu dekat sumur tua, persis seberang pos jaga dan pintu keluar masuk gedung tua tersebut. Dan akhirnya Kang Dharma parkir mobilnya di situ. Dan Kang Dharma ini tidur di mobilnya tersebut. Dia tidur di bangku belakang, yaitu bangku angkutan umum yang panjang. Singkat cerita keesokan harinya, tepat pagi hari pas gua buka warung dan tak lama teman gua ini, Kang Dharma, yang sempat tidur di dalam mobilnya itu, yang diparkir di depan sumur tua di dalam gedung, dia mampir ke warung gua. Dia duduk dan minta dibuatin kopi dan dari situ dia bercerita tentang kejadian dia tadi malam, mengalami hal mengerikan. Kang Dharma ini bercerita. Tepat tengah malam teman gua si Dharma supir angkutan umum ini, dia sempat terbangun dan melihat keluar di sekitar mobilnya. Dia melihat sosok nenek tua sedang melihat ke arah dia, dan nenek tua itu bukan satu tapi banyak. Nenek tua itu mengelilingi mobilnya dengan muka dan rambut yang berbeda-beda namun sangat menyeramkan. Setelah gua mendengarkan cerita Kang Dharma, datanglah Pak Cahaya satpam gedung tersebut. Dengan tersenyum beliau bertanya ke Kang Dharma, gimana tadi malam pengalamannya? Kang Dharma menjawab, parah Pak parkir di situ dan tidur di situ. Masa iya tengah malam dibangunin pas bangun lihat keluar mobil banyak nenek-nenek serem. Kata Pak Cahaya, udah gak aneh itu mah. Saya juga kemarin lihat ada perempuan gendong bayi jalan dari sumur ke basemen dan sebelumnya digangguin sama tuyul yang main-main alarm mobil di basemen. Dan pas satpam tersebut bilang, kalau 1 minggu yang lalu ada warga yang sedang lewat arah jalan menuju kampung, itu dia melihat sosok ular besar. Ular tersebut masuk ke dalam sumur yang ada di pojokan gedung, di mana sumur itu bekas dulunya penampungan air. Gak lama kemudian satpam gedung tua tersebut bercerita kalau ada sosok jawara juga di bawah gedung tua tersebut. Ada juga dengar beberapa warga melihat sosok seperti kelelawar besar layaknya seperti manusia. Dia sedang berdiri menghadap arah puncak. Beberapa warga tersebut melihat di jam-jam mau masuk maghrib. Setelah satpam Pak Cahaya tersebut bercerita, saya juga menambahkan cerita nyata yang saya lihat yaitu ada sosok kelelawar seperti manusia yang sedang berdiri di atas gedung. Tepat di pinggir gedung tersebut, dan saya tambahkan cerita beliau kalau dulu sepanjang jalan ini banyak orang meninggal karena balapan motor, itu terjadi sudah lama. Singkat cerita, karena semua sudah diceritakan oleh Pak Cahaya seorang satpam gedung tersebut, barulah Kang Dharma pergi dan tidak mau parkir mobil dan tidur di situ lagi. Tidak lama kemudian Kang Dharma pergi untuk narik angkutan umum, dan Pak Cahaya pulang ke rumahnya. Alhasil ini cerita nyata, dari sumber yang akurat dan yang mengalami langsung. Masih banyak cerita-cerita menyeramkan dari kesaksian warga di lingkungan itu.